Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi, dan tamu Motivi kali ini sangat istimewa, seorang psikolog. Wah, saya sakit apa ini kayaknya. Baik, tamu kita kali ini tidak hanya psikolog, tapi dia juga seorang dosen di Universitas Sanata Dharma. Dan kita akan bincang-bincang kali ini tentang good looking, yang sekarang ini menjadi di kalangan orang muda ini menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, seberapa pentingkah good looking ini dan apakah ada makna lain dari good looking ini? Kita akan ngobrol dengan Bu Erlita. Halo Bu Erlita. Halo Romo. Selamat siang, sehat-sehat ya. Sehat Romo, semoga sehat juga ya. Sehat Jos. Bu Erlita, kita mau ngobrol tentang good looking yang di kalangan orang muda ini sangat menjadi perhatian gitu ya. Yeah. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong good looking ini apa sih good looking, dan apakah di dalam dunia psikologi ini juga menjadi pokok bahasan yang penting? Oke. Ya, baik Romo. Good looking itu kalau kita melihat yang sekarang ini beredar begitu ya, tentang penampilan yang menarik begitu. Good looking itu penampilan yang menarik, yang enak dilihat. Itu kalau dari istilah yang saat ini sedang booming gitu ya, sedang viral begitu. Nah, tetapi kalau dalam dunia psikologi sendiri lebih banyak dibahas itu citra diri, konsep diri. Konsep diri, citra diri, konsep diri, self image-nya mereka. Jadi lebih membahas bagaimana mereka memandang diri mereka, setelah mereka melihat orang lain atau mereka melihat diri mereka sendiri, bagaimana, apakah saya itu lebih sudah tampak menarik, apakah saya itu dirasa sudah pas gitu ya, untuk menampilkan diri saya seperti ini begitu. Nah, ngobrol tentang good looking ini biasanya kisaran usia berapa orang sangat peduli dengan penampilan ini? Kalau kisaran usia itu sangat beragam Romo. Kalau dulu memang kalau secara teori begitu ya, itu memang mulai mereka masuk usia remaja itu sudah mulai memperhatikan ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini anak-anak pun sudah mulai memperhatikan dirinya, sudah mulai mengatur. Oh, saya kok pakai baju bagusnya ya ini. Oh, kalau seperti ini disisir rambutnya lebih cantik dan sebagainya. Dan itu juga terus berlanjut sampai di usia dewasa juga sekarang banyak yang seperti itu juga begitu. Tetapi memang yang paling tampak kelihatan adalah ketika mereka masuk remaja. Iya, di usia-usia belasan itu ya, mereka sudah mulai memperhatikan penampilan diri mereka. Jadi good looking ini terkait dengan penampilan fisik gitu ya. Kalau yang istilah yang sekarang beredar luas begitu Romo. Begitu ya. Jadi yang diketahui umum ini soal penampilan fisik, dan biasanya usia-usia remaja itu yang sangat care, sangat perhatian pada penampilan diri. Iya, biasanya. Apakah ada alasan tertentu mengapa usia itu sangat peduli dengan good looking? Iya, karena begini Romo. Dalam setiap rentang kehidupan manusia, dalam perkembangan manusia itu kan ada fase-fasenya ya. Dan mereka punya tugas perkembangannya sendiri-sendiri, masa anak-anak, masa remaja, dewasa, sampai lansia begitu. Kalau untuk anak-anak memang mereka itu lebih fokus pada bagaimana mereka bisa beradaptasi, mereka bisa belajar sesuatu hal yang baru. Kalau remaja, nah ini mereka sudah mulai memperhatikan penampilan mereka, sudah mulai memperhatikan bagaimana sih bisa bergaul dengan lawan jenis gitu ya, supaya menyenangkan begitu. Atau mungkin bergaul dengan teman-teman sesama jenis, tetapi supaya teman-temannya, oh ini asik nih orangnya nih, oh ini menarik nih, ini keren gitu, mari kita ikuti begitu, atau mari temenan sama kita gitu, seperti itu. Panggilan menjadi idol gitu ya, jadi antara teman-temannya gitu ya. Jadi idola begitu. Baik, sebelum lebih jauh kita ngomong tentang good looking ini, teman-teman kami pernah datang ke sekelompok orang muda dan mewawancarai mereka. Apa sih kata mereka tentang good looking? Kita lihat sebentar. Menurut saya, good looking itu adalah cara pandang seseorang terhadap orang lain, bahwa orang tersebut enak dipandang secara fisik. Kalau dari kacamataku misalnya, aku lihat laki-laki ini ganteng dari cara dia berpakaian, dari parasnya dia gitu-gitu kalau menurutku. Menurutku good looking itu
orang yang bisa menata hidupnya baik dari luar atau dari dalam dirinya. Seperti itu sih. Menurut aku good looking itu emang istilah bahasa gaul zaman sekarang ya, yang biasa buat orang tuh mandang fisik nih gitu, insecure atau gimana. Nah menurut aku tuh good looking tuh banyak sekali sih istilah atau biasanya multi tafsir sih menurut aku. Bisa dari attitude yang enak nih attitude-nya buat dilihat, terus emang kalau penampilan sih ya relatif ya, namanya juga penampilan bagus pasti orang tuh lihatnya tuh enak gitu loh. Nggak cuma cantik sih sebenarnya, cantik itu nilai plusnya. Dengan berpenampilan rapi dan berbadan wangi, menurut aku itu juga penting sih untuk berpenampilan good looking. Sebenarnya banyak cara buat kita tuh bisa merasa, aku enak dilihat nih. Mungkin bisa dengan cara yang pertama adalah mandi, yang kedua attitude-mu, yang ketiga adalah berdandan yang rapi. Terima kasih. Menurut saya good looking itu berpenampilannya menarik, bersih, rapi, dan pakaiannya tidak lusuh. Seperti itu. Menurut saya good looking itu bukan hanya dilihat dari penampilannya saja, tetapi bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia menghargai orang lain, bagaimana cara dia bertutur kata, dan bagaimana cara dia menghargai orang lain. Jadi sebenarnya menurut saya itu semua perempuan itu cantik dan good looking. Jadi nggak ada yang tidak cantik atau tidak good looking, tapi bagaimana cara menyikapi kita saja, seperti itu. Good looking versi aku itu bukan hanya soal cantik atau gantengnya aja, tetapi dari segi penampilan, rapi, bersih, wangi, dan juga pembawaan, baik itu berupa sikap dan juga attitude. Seperti itu good looking menurut aku. Nah, itu tadi komentar beberapa orang muda tentang good looking. Nah, apa pendapat Bu Erlita? Apakah bersetuju dengan mereka? Iya. Kalau mereka memang tadi ketika kita lihat bersama ya, beberapa mengatakan penampilan ya harus kelihatan rapi, bersih, atau ganteng atau cantik begitu. Tapi juga ada yang mengatakan good looking tidak hanya sebatas itu saja begitu. Okay. Nah, saya lebih setuju ke arah yang memang good looking tidak hanya sebatas penampilan saja, tapi bagaimana kita memiliki good attitude. Nah, misalnya seperti ini itu. Sudah sampai attitude ya. Bagaimana kita attitude, memiliki perilaku yang baik, bagaimana kita bisa bertutur kata yang baik begitu. Itu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dilihat begitu. Tidak hanya sekedar penampilan saja begitu, Romo. Oke, ini menarik sekali. Baik, dan Bu Erlita ini kan dosen juga ya di Sanata Dharma dan bergaul dengan orang muda, dengan para mahasiswa. Sejauh mana good looking ini juga menjadi begitu penting buat mereka, buat para mahasiswanya Bu Erlita? Kalau para mahasiswa itu macam-macam, Romo. Jadi ada yang mereka memandang itu bahwa good looking itu sangat penting, sehingga setiap mau ke kampus saja malam sebelumnya harus memilah baju mana yang harus saya pakai gitu ya. Sudah pakai baju dilepas lagi, diganti lagi begitu. Tetapi ada juga yang tidak terlalu memperdulikan itu, bahkan saking tidak memperdulikannya sampai kadang-kadang saya tegur gitu. Mbok iya bajunya ganti begitu, masa bajunya dari kemarin sampai hari ini sama begitu misalnya. Tetapi memang secara umum untuk remaja yang saat ini saya temui begitu, mereka cukup memperhatikan penampilan mereka setidaknya supaya enak dipandang oleh orang lain begitu. Oke. Sekarang tadi kita sudah ngomong tentang good looking yang diketahui oleh banyak orang ya, soal penampilan kurang lebih. Tapi kalau Bu Erlita sendiri melihat good looking ini seperti apa sih? Iya. Kalau saya melihat seperti yang tadi saya sampaikan tadi, tidak hanya dari segi penampilan saja, Romo, tetapi dari segi kepribadian mereka. Kepribadian. Bagaimana mereka bisa punya daya reflektif gitu ya, sekarang daya refleksi terhadap diri sendiri begitu. Mereka bisa lebih percaya diri dengan apa yang mereka punya. Apapun, apakah mereka mau cantik, ganteng, atau biasa saja, atau ya mungkin tidak bisa, kalau anak-anak remaja sekarang kan mengatakan outfit gitu ya, tidak punya outfit yang sesuai dengan harapan teman-teman atau sosial begitu. Tetapi mereka lebih percaya diri, lebih menyukai dengan apa yang mereka punya.
begitu. Sehingga ketika mereka itu bisa memaksimalkan apa yang mereka punya, potensi mereka, kemudian mereka punya perilaku yang baik, tutur kata yang baik juga, maka itu akan menjadi enak dilihat ya, jadi good looking kalau menurut saya ya, karena mereka punya daya adaptasi yang baik, lalu jadi shining gitu ya, shining, shimmering begitu ya Romo. ini istilah-istilahnya menarik, sangat gaul shining gitu. Saya jadi ingat kontes apa putri kecantikan gitu ya, itu selalu ada disebut inner beauty. Apakah itu sama ya, kurang lebih dengan inner beauty dan apa ya, kecantikan yang dari dalam itu? Iya, dari dalam. Jadi artinya bahwa kita itu menampil ketika kita itu dari dalam itu ya, bisa memiliki kepribadian yang baik, memiliki attitude yang baik, memiliki niat yang baik, semangat gitu ya, motivasi yang baik, itu akan keluar. Ketika keluar itu maka penampilannya akan menjadi lebih menarik apapun itu ya, begitu. Tidak harus glowing sekali begitu ya, tetapi dia akan menjadi lebih menarik. Maka dalam kontes-kontes kecantikan juga pasti kelihatan toh Romo, ini inner beauty-nya kelihatan sekali begitu. Auranya gitu ya. Gitu ya. Tidak perlu dandannya sampai luar biasa mentereng genjreng-genjreng begitu, dia sudah kelihatan auranya sudah nampak sekali. Apakah juga ada apa itu kayak sering-sering gitu. Saking auranya keluar gitu. Jadi malah. Baik, kalau saya nggak tahu ini, saya sok ngerti psikologi itu, ada psikologi perkembangan itu kan ada jenjang-jenjang, dan itu keahlian Bu Erlita. Anak-anak itu sebaiknya apa ya, sosial gitu ya, bermain, bergaul, lalu soal orang muda ketika menjadi remaja ya memang penampilan menjadi penting juga, tetapi juga apa ya, penampilan yang di dalam itu yang jadi penting. Nah, ini karena saya sudah mulai uzur nih. Kalau orang tua fokusnya apa sih? Gitu? Kalau orang tua saya pengen ngerti. Kalau dewasa, kalau sudah melewati usia 25 begitu ke atas, mereka akan fokusnya kepada pekerjaan. Kehidupan yang nyaman, aman. Jadi kalau misalnya dulu waktu masih muda harapannya saya ingin bekerja ke perusahaan yang bla 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 mentarek begitu ya. Kalau dia sudah di usia dewasa di atas 25 begitu ya, mereka akan memperhatikan kehidupan yang lebih nyaman, penghasilan yang nyaman, kemudian ada prestasi yang diraih tetapi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian kalau sudah lansia, aduh kok lansia ya Romo, sudah senior gitu ya Romo. Saya belum lansia, belum ya. Belum terima vaksin. Kalau sudah 40-an tahun ke atas begitu, maka fokus lebih kepada kesehatan pertama pasti ya, karena kesehatan, karena secara fisik sudah mulai menurun kan begitu Romo, maka fokusnya lebih ke pertama kesehatan, kemudian yang berikutnya lebih bisa merefleksikan apa yang sudah didapatkan di masa muda dulu begitu, kemudian menjadi sebuah permenungan dan menjadi pribadi lansia yang utuh begitu itu nanti pada akhirnya begitu. Bu Erlita percaya pada pemeo ini sih nggak sih? Life begin at 40s. Tadi usia 40 itu kesehatan, tapi ada orang yang mengatakan hidup itu begin at 40s. Jadi usia 40 itu baru hidup. Tetapi sebenarnya juga mulai penyakit datang pada usia 40. Bagaimana keyakinan Bu Erlita sendiri? Kalau itu kan kalau saya yakin ya, hidup itu bisa dimulai dari usia mana saja sebetulnya. Bahkan di usia 50 tahun bisa, 50 tahunan begitu ya bisa. Tetapi intinya prinsipnya dari diri begitu. Bagaimana kita bisa mempertahankan semangat itu, bagaimana kita bisa mempertahankan semangat mudanya itu sampai di usia berapapun. Usia 40 itu karena mereka proses perpindahan dari dewasa yang awal ke dewasa yang lebih dewasa lanjut begitu. Lebih matang gitu ya. Di dalam perubahan-perubahan itu juga ada perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Jadi itu membuat mereka menjadi, oh ini sesuatu yang baru nih, gitu. Oh ini sesuatu yang lain nih. Lalu kemudian seperti ada semangat yang muncul lagi begitu ya. Dan kemudian memang di usia-usia perpindahan dari dewasa awal kemudian dewasa lanjut, memang pada akhirnya ada karakter-karakter yang dulu pada saat remaja bisa keluar lagi. Itu sangat memungkinkan begitu ya. Karena mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru itu Romo. Jadi semangatnya keluar lagi begitu. Nah, tetapi tidak semua ya, tidak semua orang yang 40-an tahun kemudian punya kehidupan yang baru lagi begitu ya. Kemudian semangat lagi tidak ya, tetapi tidak semua begitu. Tergantung ke dirinya saja. Ini pertanyaan ini menimbulkan pertanyaan baru lagi buat saya. Kalau saya boleh ngerti, tadi kan
Bu Elita bilang 40 itu usia orang memperhatikan kesehatan ya. Dan kesehatan itu nanti kaitannya dengan usia lanjut dan segala macam itu ya. Nah, apakah ada memang di usia tertentu yang orang mulai berpikir tentang wah sebentar lagi saya mati. Ya, betul. Lalu hidup saya harus saya perbaiki. Apakah di usia berapa kurang lebih biasanya orang mulai berpikir gitu? Atau orang takut sebelum mikir tentang kematian? Kalau sesuai dengan tahap perkembangan Romo, itu sudah masuk di usia-usia lansia biasanya. Mulai 50 tahunan itu sudah mulai berpikir bahwa sudah banyak usia saya nih, sudah harus memikirkan apa sih yang sudah saya lakukan selama ini gitu. Apakah saya sudah mencapai hal-hal yang saya harapkan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau belum, mereka akan mencoba bagaimana caranya supaya saya mengolah untuk setidaknya saya mencapai ada yang bisa saya inginkan tercapai di usia ini. Saya harapkan saya bisa mengolah dengan baik. Biasanya di usia-usia itu, Romo, 50-an itu sudah mulai cemas gitu ya. Ya, apalagi nanti kalau sudah usia 60-70 wah seperti itu. Ada yang malah justru sudah mempersiapkan besok nek aku ndak ada ini sepatunya, ini bajunya dan sebagainya, itu juga sudah mulai ada seperti itu. Oh itu menarik sekali. Jadi kita siap-siap guys. Karena bersiap begitu ya. Baik, kembali ke good looking nih. Nah good looking nih biasanya kaitannya lalu dengan percaya diri. Nah di balik percaya diri itu juga seringkali remaja punya perasaan. Nah ini saya suka istilah psikologi insecure. Jadi ada rasa tidak aman, tidak nyaman gitu ya. Nah hal-hal apa saja sih yang membuat biasanya remaja itu merasa insecure? Oke, insecure ini kalau misalnya kita data penyebabnya itu banyak, Romo. Banyak sekali. Sebanyak manusia. Ya artinya ada banyak sekali. Bahkan termasuk trauma di masa lalu itu bisa menyebabkan mereka insecure. Tetapi saya akan mencoba memadatkan sedikit begitu ya. Kalau remaja saat ini begitu insecure, yang pertama misalnya dalam hal pertemanan, pergaulan. Apakah saya bisa diterima oleh teman-teman saya? Apakah penampilan saya sudah oke untuk bergabung dengan mereka? Apakah saya cocok dengan mereka? Saya diterima atau tidak ya? Itu membuat mereka menjadi insecure ketika ada perasaan-perasaan itu. Apakah saya sudah cukup baik untuk mereka gitu? Itu menjadi mereka insecure. Kadang jadi lupa, Romo, bahwa sebetulnya yang perlu dipikirkan bukan apakah mereka bisa menerima saya, tetapi apakah saya sudah memberikan yang terbaik sehingga saya puas dengan apa yang saya berikan. Kalau teman-teman saya tidak bisa menerima, ya sudah, berarti ya wes memang kami tidak cocok. Itu seringkali menjadi hal yang cukup berat untuk dilakukan para remaja. Yang mereka pikirkan lebih kepada mereka nerima nggak ya saya seperti ini. Kalau saya melakukan kesalahan mereka memaafkan nggak ya. Jadi ada rasa insecure di situ. Kemudian yang kedua tentang akademik. Akademik ini terkadang menjadi membuat para remaja itu juga merasa insecure. Apalagi ketika kok temannya itu berprestasi sementara saya tidak begitu. Kok teman saya aja yang IPK-nya mungkin di bawah gitu ya. Tapi kok bisa tiba-tiba diminta mewakili prodi untuk apa dan sebagainya. Kok jadi begitu ya, begitulah. Kemudian atau malah teman saya kok IPK-nya kok bisa 3,5 ya, padahal nggak pernah belajar, sementara saya yang belajar terus-terusan untuk mencapai IPK segitu aja susah. Nah itu juga membuat mereka merasa insecure. Kemudian yang seringkali agak sedikit terlupakan begitu ya, itu adalah perhatian dari keluarga dan orang tua. Itu bisa membuat mereka merasa insecure karena mereka tidak ada bekal begitu ya. Karena mereka merasa tidak ada perhatian dari keluarga, merasa tidak dipahami oleh keluarga, sehingga mereka merasa tidak aman. Kalau di keluarga saja saya seperti ini, kalau keluar nanti bagaimana ya, seperti itu. Nah lalu ada lagi yaitu trauma. Trauma ini sungguh mengambil porsi yang cukup besar untuk membuat para remaja itu merasa insecure. Kok bisa remaja trauma begitu, Romo? Karena banyak sekali yang terjadi di masa lalunya. Misalnya pada saat kecil mungkin sering diejek oleh teman-temannya. Beberapa anak-anak mungkin biasa saja ya diejek. Beberapa anak merasa tidak apa-apa diejek teman-temannya, malah semakin merasa pede begitu ya karena diperhatikan. Tapi beberapa anak kemudian jadi minder dan kemudian jadi berpikir
berarti saya harus berhati-hati nih, harus menjaga apa yang harus saya lakukan, harus membuat teman-teman saya tuh seneng seperti itu. Insecure yang akut itu seperti apa? Bisa terjadi seperti apa? Biasanya? Sampai dia mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Lalu lebih banyak menutup diri, dan yang paling mengkhawatirkan dan harus segera mendapatkan pendampingan adalah ketika dia mulai menyakiti diri sendiri.